Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Ciuber yang saya banggakan. Pagi ini saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan suatu organisasi yaitu ekstra kurikuler KIR yang ada di SMA Negeri 1 Cibeber. Saya adalah pembina KIR dan nama saya adalah Asep Mukti Ali. Apa itu KIR? Apa yang melatar belakangi adanya KIR di sekolah? Yang melatar belakangi adanya KIR adalah berdasarkan hasil dari konferensi anak-anak dunia yang diselenggarakan oleh UNESCO, yaitu suatu badan yang mengurusi pendidikan, iptek, dan kebudayaan di PBB pada tahun 1963 bertempat di Grenoble, Prancis. Hasil yang penting dari konferensi tersebut adalah diperlukannya suatu pendidikan iptek di luar sekolah, sehingga perlu negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah melalui KIR. Di Indonesia, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, memperkenalkan KIR di kalangan sistem pendidikan pada tahun 1969, 2 tahun setelah LIPI berdiri, yakni 1967. Baiklah, tadi sudah dijelaskan. KIR itu adalah suatu singkatan, yaitu singkatan dari Kelompok Ilmiah Remaja. Jadi kelompok ilmiah remaja ini adalah suatu kelompok yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Suatu karya tulis yang disusun berdasarkan metodologi ilmiah, menggunakan data yang faktual dan akurat, serta analisis data yang tepat dan dapat diuji ulang oleh orang lain. KIR merupakan organisasi ekstrakurikuler, sehingga KIR memiliki struktur organisasi. Bisa kalian lihat pada layar yang sudah saya tampilkan. Di situ ada penanggung jawab adalah kepala sekolah, baru ke pembina KIR, baru ke pembimbing, membawahi ketua KIR, di bawahnya ada bendahara dan sekretaris. Di bawahnya ada 6 bidang kajian. Ada IPA dan teknologi, IPS humaniora, matematika, pelatihan, dokumentasi mading, dan humas. Untuk pengurus KIR, kalian bisa lihat di situ. Ya. Untuk saat ini pembinanya adalah saya sendiri, Asep Mukti Ali. Pembimbing matematika ada Bu Endang, ada Pak Egi. Pembimbing IPA ada Pak Bambang, ada Bu Munajah. Pembimbing IPS ada Pak Dani, ada Pak Joko. Untuk ketua KIR periode 2020-2021 adalah Muhammad Alfan Atorik. Wakil ketua adalah Imelda Trisna Rahayu. Untuk sekretaris 1 adalah M. Yopi Ridwan. Sekretaris 2 adalah Helen Nur Awalia. Bendahara 1 itu adalah Vina Novianti. Bendahara 2 adalah Nuke Putri. Pengurus KIR ke-6 bidang kajian. Kalian bisa perhatikan di layar. Di sini ada untuk kajian IPS dan humaniora. Koordinatornya adalah Rita Apriliani. Untuk bidang kajian matematika adalah Hilda Moktavian. Untuk dokumentasi dan mading ada Ajeng Gustiana.
untuk kajian IPA dan teknologi, koordinatornya adalah Elsa Agustina. Bidang pelatihan adalah koordinatornya adalah Wisnu Eka. Bidang hubungan masyarakat, koordinatornya adalah Nela Aulia. Sudah saya jelaskan di awal, ekstrakurikuler KIR yang di SMA 1 Cilebar ini bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari hasil penelitian tersebut diharapkan menghasilkan suatu karya ilmiah. Apa sih tujuan KIR? Apa sih yang ingin dicapai oleh KIR? Ya, tentunya adalah pengembangan sikap ilmiah, kejujuran dalam memecahkan masalah yang ditemui, dengan kepekaan yang tinggi, dengan menggunakan metode yang sistematis, objektif, rasional, dan prosedural. Tujuan KIR yang lainnya adalah meningkatkan kesadaran tentang peranan iptek dalam kehidupan dan pembangunan bangsa, meningkatkan kemampuan kreativitas ilmiah bagi remaja, melatih dalam menjawab berbagai permasalahan, berpikir untuk menjadi seorang yang secara ilmiah, menjadi ilmuwan muda, dan mengisi waktu luang atau waktu kosong dengan kegiatan yang positif dan produktif. Apa sih manfaat KIR bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah? Nah, kita bahas secara ringkas saja. Jadi manfaat KIR bagi siswa adalah meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan daya kreatif, kreasi, kritis, dan nalar, dan menambah wawasan terhadap iptek. Nah, itu mungkin salah satu manfaat bagi siswa, ya. Sekarang bagi guru apa manfaatnya? Tentunya menambah pengetahuan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, dan mengenal sikap dan perkembangan pribadi siswa itu bisa lebih mendalam. Apa manfaatnya bagi sekolah? Mungkin bagi sekolah adalah menambah nilai tambah, nilai unggulan, kompetitif, menambah keterampilan dalam mengelola pengembangan sekolah, sekaligus memperluas hubungan kerja sama dengan instansi lain. Unsur KIR ada 3, anggota KIR, pengurus KIR, pembimbing, dan pembina KIR. KIR kegiatannya apa saja sih? Apa sih aktivitas KIR? Nah, ini bisa kalian lihat di sini yang sudah saya tampilkan. Itu kegiatan KIR lumayan cukup banyak. Di SMA 1 Cilebar, kegiatan KIR yang pertama itu pengenalan, pelantikan, pertemuan, pelatihan, penelitian, perlombaan, pergantian pengurus, dan mubes, yaitu musyawarah besar. Ini beberapa foto aktivitas KIR. Sial dan integral, jadi merupakan fungsi metode matematika yang menggunakan 11 hal variabel fungsi yang paling dianggap unik. Pertama, kami menjadi kata yang yaitu fungsi dan lain-lain. Inilah yang menjadi dalam dari semua masalah. Dan yang keenam, untuk urusan persepsi minor terkait musikal dan menempatkan secara profesional, maka kami melakukan penelitian tersebut.
agriculture sector and about the farmers' family. Indonesia dikenal sebagai negara kesatuan yang kaya dengan keragaman budaya yang terdiri. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghitung hari larangan menggunakan teori ilmu baris. Untuk diikut sertakan dalam berbagai ajang lomba penelitian tingkat dunia sebagaimana telah dilakukan sebelum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Kegiatan pelatihan KIR dibagi menjadi 3, pelatihan dasar, pelatihan menengah, pelatihan mahir. Pelatihan dasar contohnya adalah latihan dasar penelitian. Kalau contoh untuk pelatihan menengah adalah temu lapang ilmiah remaja. Sedangkan contoh pelatihan mahir adalah perkemahan ilmiah remaja. Prestasi KIR SMA 7 Beber saya tampilkan di sini. Kalian bisa lihat dari mulai tahun 2005 sampai 2018. Kita juara harapan 2, 2007 juara harapan 1 dan harapan 1 juga sama. Ini di bidang IPS sama teknologi. Tahun 2010 masih juara harapan 1, tapi di tahun yang sama kita juara 2 lomba karya ilmiah remaja bidang IPTEK tingkat kabupaten. Tahun 2012 kita juara harapan 2 untuk tingkat kabupaten. 2014 juara 3 lomba karya ilmiah tingkat Banten Selatan. Tahun 2015 kita juara 1 karya tulis ilmiah putra Kemah Riset Ilmiah Nasional di IPB, putra dan putrinya. Kalau putri juara 3, juara gagasan ilmiah Piala Rektor IPB Kemah Riset Ilmiah Nasional, dan sekaligus juara umum Warnas Kemah Riset Ilmiah Nasional. Terakhir 2016 juara harapan 1 tingkat kabupaten. Tahun 2017 juara 2 presentasi poster esai Kemah Riset Nasional IPB. 2018 juara 3 matematika opsi tingkat Provinsi Banten. Demikianlah paparan saya tentang KIR SMA 1 Cibeber. Apakah kalian tertarik untuk bergabung? Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.